Halo, selamat malam Pak Hesa dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Christian Immanuel Yusuf Manhuto dengan NIM 2024-01-022. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS untuk mata kuliah pemrograman web, di mana di sini untuk sistem yang saya pilih atau yang saya buat yaitu data kehadiran mahasiswa atau absensi mahasiswa. Di sini untuk tampilan awalnya kita bisa melihat NIM, nama mata kuliah, tanggal, status dan aksi yang akan kita lakukan. Di sini baik edit maupun hapus. Untuk pertama kita akan masuk ke data mahasiswa. Di sini jika di kelas terdapat 2 mahasiswa dan mungkin salah satunya terpaksa berhenti berkuliah atau karena ada masalah, di sini kita bisa menghapus data mahasiswa tersebut dari absensi, dan kita juga bisa menambah mahasiswa yang dimana jika ada mahasiswa yang menambah atau mengambil mata kuliah tambahan, di sini kita bisa menambahnya untuk di kelas tersebut. Dan untuk logikanya di sini logika codingnya di mahasiswa.php. Di sini untuk logika coding ada di sini, dimana nanti akan terhubung dengan database kita dan akan mengacu kepada tabel mahasiswa dan value-nya yaitu ada NIM dan nama. Di sini untuk logika add-nya atau tambahnya, dan untuk logika delete-nya atau hapusnya ada di sebagian sini, dimana akan menghapus data dari tabel mahasiswa yang mengacu kepada ID. Dan untuk selanjutnya itu untuk catatan kehadiran. Di sini kita akan masuk ke form kehadiran dan kita bisa memilih mahasiswa mana yang akan kita lakukan pengabsenan. Di sini kita akan memilih Christian Manuel, dan untuk mata kuliahnya kita memilih pemrograman web. Kemudian untuk tanggal pengabsenannya itu ada di tanggal 8 Juli tahun 2026 dengan status hadir, ada di bagian atas. Nah, kemudian di sini saya menemukan fitur di mana dari data kehadiran ini kita bisa mengekspornya ke dalam format Excel. Nah, dan datanya akan masuk ke dalam format Excel. Nah, di sini akan muncul 2 data kehadiran yang tadi kita tambahkan. Di sini juga kita bisa melakukan pengeditan atau update untuk data kehadiran dari si mahasiswa. Di sini kita memilih Christian Manuel. Di sini kita bisa mengubahnya menjadi apa yang kita mau, dari mulai dari mahasiswanya, namanya, mata kuliah, tanggal, dan status. Untuk mata kuliah, misal kita memilih e-commerce. Dan untuk tanggalnya di sini kita bisa ubah misal ke tanggal 7 Juli 2026 dan statusnya izin update, maka statusnya akan berubah di sini izin. Nah, untuk logika pengeditannya akan ada di edit.php ini, dimana nanti akan merujuk kepada database kita dan akan berfokus kepada tabel kehadiran dan berpusat kepada ID. Dan di sini kita bisa melakukan update di tabel kehadiran yang berdasarkan oleh mahasiswa ID atau ID dari si mahasiswa yang kita pilih, dimana kita bisa mengupdate mata kuliahnya, tanggal, dan status kehadiran si mahasiswa tersebut. Dan di sini kita juga bisa hapus. Oke, sudah terhapus ya. Untuk logika hapusnya ada di bagian sini ya. Jadi
akan mengambil dari data yang ada pada database kita dan berpusat kepada tabel kehadiran dan merujuk kepada ID. Jadi akan mengambil ID dari si mahasiswa yang kita pilih dan akan langsung terhubung dengan tabel kehadiran, dan akan otomatis mendeteksi ID mana yang kita pilih dan menghapus data yang sesuai dengan ID tersebut dari tabel kehadiran. Dan itu sistem yang saya buat. Dan untuk penggunaan AI-nya di sini saya menggunakan AI Gemini untuk membantu pembuatan sistem ini, seperti untuk desainnya, tata letaknya, tampilannya, dan untuk menambahkan fitur ekspor Excel aja sebenarnya, dan untuk membantu brainstorming dalam tahapan pembuatan website ini. Dan saya telah memahami semua logika sistem ini dengan baik meskipun saya membuatnya dibantu dengan AI. Dan untuk kesimpulannya di sini, dari sistem ini diharapkan bisa membantu dosen atau pihak kampus melakukan pengabsensian mahasiswa dengan lebih efisien agar tidak membuang-buang waktu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, ini adalah bagian dari struktur database saya, di mana database saya memiliki dua tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel kehadiran. Pada tabel mahasiswa, ID mahasiswa menjadi primary key-nya, sedangkan pada tabel kehadiran, ID mahasiswa menjadi foreign key-nya, dan ID kehadiran menjadi primary key-nya.